terlebih dahulu. Di sini sudah belajar sedikit mengenai praktikum besok atau belum belajar sama sekali? Mungkin ada yang bisa jawab? Belum belajar sama sekali, Kak. Oke, jadi kalau belum sama sekali, saya akan berikan materi. Setelah pemberian materi akan ada post test, mungkin 20 nomor, jadi silahkan perhatikan baik-baik. Berarti dia lemah. Berarti dia tidak maksimal dalam pemberian TT. Oke, jadi perkenalkan saya Nabila Samara selaku Asdos Faal. Di sini terlebih dahulu sebelum memulai pemberian materi, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, untuk berdoa selesai, silakan siapkan alat tulis. Saya izin share screen. Tadi ibu kayak gini, lihat ibu kayak ibu yang penjelasan ini, lihat ibu pertanyaannya dia sudah share screen saya sudah kelihatan? Sudah tak kelihatan. Oke. Oke, jadi untuk praktikum besok itu saliva dan pencernaan. Oke, pertama kita bahas dulu untuk sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan sendiri itu ada dua komponen. Yang pertama saluran cerna bagian atas, traktus digestivus, mulut, faring, esofagus. Nah, kalau sudah masuk di lambung, ini sudah masuk di traktus digestivus bawah sampai ke anus. Dari lambung ke usus halus ada 3, duodenum, jejunum, ileum, masuk ke usus besar, dan anus. Kemudian untuk organ pencernaan tambahan itu ada kelenjar liur, pankreas eksokrin, dan sistem empedu. Jadi maksudnya itu untuk organ pencernaan tambahan, dia tidak berperan langsung dalam saluran cerna atau tidak dilewati, istilahnya tidak dilewati oleh bolus makanan. Dia hanya aksesoris seperti kelenjar liur, dia hanya berfungsi untuk mempercepat pemecahan amilum atau karbohidrat yang kita makan. Pankreas menghasilkan enzim-enzim yang berguna untuk pencernaan. Begitu juga dengan empedu, dia menghasilkan beberapa enzim untuk pencernaan. Jadi dia tidak dilewati oleh bolus makanan. Yang dilewati itu hanya traktus digestivus. Mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, paling terakhir anus. Oke, lanjut. Jadi yang pertama organ pencernaan itu ada mulut dan kelenjar air liur atau kelenjar saliva. Dia itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Jadi mulut itu terdiri dari molar, polar atau gigi yang berfungsi untuk mengunyah. Kemudian untuk lidah sebagai kuncup yang memiliki kuncup kecap untuk merasa makanan. Kemudian di mulut itu ada beberapa kelenjar air liur yang berfungsi untuk mensekresi air liur. Kemudian untuk air liur sendiri itu memiliki kandungan ini, amilase, mukus, dan lisosim. Untuk amilase sendiri itu dia yang nantinya berfungsi untuk memecah pati menjadi amilum, yaitu kandungan pada karbohidrat. Mukus itu dia disekresi oleh salah satu kelenjar air liur. Kelenjar air liur kan ada 2, major sama minor. Dan ada yang mensekresi mukus. Dia yang membuat kental pada mukus. Lisosim ini dia suatu enzim. Nah, ini kemudian kalian bisa baca, dia akan mencerna karbohidrat. Jadi di mulut itu hanya karbohidrat yang dicerna oleh air liur. Protein, vitamin, lemak itu belum dicerna.
Tidak terjadi penyerapan makanan, dia hanya terjadi pemecahan di mulut ini, belum ada terjadi penyerapan. Kemudian kita lanjut ke faring dan esofagus. Jadi ini merupakan dua traktus digestivus yang dilalui oleh bolus makanan setelah dicerna di mulut. Dia itu berfungsi untuk menelan, dia mensekresi mukus, tidak ada terjadi pencernaan. Jadi dia bolus makanan hanya melewati traktus tersebut, tidak ada terjadi penyerapan atau pencernaan. Kemudian yang selanjutnya ada lambung. Jadi di lambung ini sudah masuk di traktus digestivus bawah. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik atau makanan itu terdorong menuju lambung. Nah, di sini di lambung itu ada beberapa sel yang menghasilkan enzim pepsin, HCl atau asam lambung, mukus. Kemudian pencernaan di sini, pencernaan karbohidrat sama pencernaan protein dimulai. Jadi untuk protein itu pertama kali dicerna di lambung oleh enzim pepsin. Kemudian penyerapan tidak terjadi penyerapan makanan, alkohol dan aspirin diserap. Itulah. Kemudian untuk organ selanjutnya ada pankreas eksokrin. Jadi untuk pankreas eksokrin tadi kan dia hanya sebagai aksesoris atau organ pencernaan tambahan, dia tidak dilewati oleh bolus makanan. Nah, makanya di sini tertulis motilitas tidak berlaku karena memang tidak dilewati oleh makanan. Untuk sekresi yang disekresi oleh pankreas eksokrin itu ada banyak enzim pencernaan, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, amilase, lipase, banyak. Kemudian pencernaan, sini enzim-enzim pankreas ini akan menyelesaikan pencernaan di lumen duodenum. Jadi kalau kalian lihat anatomi dari usus itu nantinya akan ada dua duktus dari pankreas yang akan bersambung ke duodenum. Di situ jalur dari penyaluran enzim-enzim ini. Kalian bisa lihat nanti di anatomi ada dua duktus itu yang tersambung dengan duodenum dari pankreas untuk menyalurkan enzim ini. Untuk penyerapan juga tidak berlaku. Oke, selanjutnya di sini ada hati. Jadi hati juga itu sebagai organ aksesoris. Nah, di sini motilitas tidak berlaku. Untuk sekresinya dia mensekresikan garam empedu dan bilirubin. Pencernaan, empedu tidak mencerna apapun, tetapi garam empedu mempermudah pencernaan dan penyerapan lemak di lumen duodenum. Oke, ini fungsi dari empedu dan tidak terjadi penyerapan. Selanjutnya, jadi setelah lambung dia masuk ke usus halus. Usus halus ini kan ada 3. Nah, dia di sini akan mengalami Di sini ada penyerapan. Dia akan dibawa pengaruh enzim pankreas dan empedu, pencernaan karbohidrat dan protein berlanjut, dan pencernaan lemak setelah tuntas. Nah, jadi di bagian usus halus itu semua zat-zat yang terkandung di makanan akan diserap, yang bisa diserap di usus halus, karbohidrat, protein, vitamin, semua nutrien, sebagian besar elektrolit dan air. Nah, karena untuk penyerapan air dan elektrolit lain itu biasanya terjadi sebagian besar di usus besar. Jadi untuk usus halus itu dia khusus untuk nutrien-nutrien seperti karbohidrat, protein, dan segala macam. Nah, ini bisa kalian baca untuk usus besar itu di sini sudah mulai terbentuk feses. Jadi dia penyerapan atau terjadi absorpsi garam dan air saja yang menyebabkan feses itu agak keras nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita bahas untuk saliva. Jadi saliva itu tadi dia terbentuk di mulut oleh kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini dia memiliki pH 6-7 dengan kandungan 99,5% air dan 0,5% protein dan elektrolit. Makanya pada keadaan dehidrasi seseorang itu memiliki saliva yang agak kental dan sedikit. Itu pada saat keadaan dehidrasi. Nah, kelenjar saliva diklasifikasikan menjadi 2, yaitu major dan minor, tergantung ukurannya. Kalau dilihat itu ada yang major, ada 3, parotid, sublingua, dan submandibular.
Untuk gambarnya nanti saya share screen. Nanti. Intinya untuk parotid glands ini dia kelenjar saliva terbesar. Dia itu terletak di belakang ramus mandibula dan anterior terhadap telinga. Dia mensekresikan serosa. Jadi sekitar ya 25% itu dia menghasilkan serosa. Disalurkan melalui Stensen ductus atau ductus Stensen. Kemudian untuk kelenjar sublingual, dia itu kelenjar saliva terkecil, tetapi dia mensekresikan lebih dominan mukus. Dia bisa juga menghasilkan serosa, tapi lebih dominan mukus. Dan disalurkan melalui ductus Wharton. Terakhir ada submandibular glands, yaitu terletak di bawah badan mandibula. Submandibular glands ini mensekresi kedua jenis saliva, tapi lebih dominan serosa. Ia sekitar 70% mensekresikan serosa, selebihnya mukus. Oke, kemudian ada juga kelenjar saliva minor. Nih, dia itu berukuran jauh lebih kecil dibandingkan kelenjar saliva major dan berjumlah lebih dari 1.000. Tersebar di sepanjang oral cavity. Contohnya itu glossopalatina, labial, bucca, palatina, dan lingual. Mungkin bisa kalian ingat-ingat, parotid itu serosa, sublingual itu mukus, submandibular itu serosa dan mukus. Sublingual sebenarnya mukus dan serosa, tapi lebih dominan ke mukus. Oke, selanjutnya ini faktor-faktor sekresi atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari saliva itu sendiri. Yang pertama dehidrasi yang saya sebut tadi. Jadi seorang dengan dehidrasi itu dia punya mukus itu nanti akan lebih kental dan lebih sedikit. Stres emosional. Jadi karena saliva itu dia dipengaruhi oleh beberapa saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi untuk stres emosional dia akan mempengaruhi juga sekresi dari kelenjar saliva. Kemudian untuk stimulasi kelenjar, stimulasi sekresi, yang pertama tipe kelenjar, waktu, derajat dan tipe stimulasi. Maksudnya ini di sini jadi seseorang itu bisa menghasilkan saliva lebih banyak pada saat melihat makanan, mencium atau memikirkan makanan. Dengan hal seperti itu bisa membuat saliva tersekresi. Kemudian saliva pria lebih banyak daripada saliva dari wanita. Sistem parasimpatis meningkatkan sekresi saliva, sistem simpatis menurunkan sekresi saliva. Jadi untuk saliva sendiri itu dia lebih dirangsang oleh parasimpatis. Makanya biasa kalau kalian tidur kan itu dia rest or digest. Jadi dirangsang oleh sistem parasimpatis. Makanya pas tidur itu biasa kalian yang mengeluarkan air liur itu karena sistem parasimpatisnya kalian itu tertekan atau lagi bekerja. Kalau simpatis dia menurunkan sekresi saliva. Selanjutnya fungsi saliva mempermudah proses menelan karena dia sebagai lubrikasi. Dia sebagai lubrikasi untuk makanan. Yang kedua dia melisiskan atau menghancurkan bakteri. Jadi di saliva itu dia memiliki suatu zat yang disebut dengan imunoglobulin A. Jadi imunoglobulin A ini dia berperan sebagai antibodi lah di saliva itu sendiri. Itu ya, ingat. Jadi di saliva itu ada imunoglobulin A atau IgA. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pelarut yang merangsang kuncup kecap. Dan yang keempat membantu berbicara dengan permudah gerakan bibir dan lidah. Sama ya tadi dia sebagai lubrikasi. Kemudian menjaga kebersihan mulut dan gigi karena itu tadi ada juga dia memiliki enzim lisosim, ada IgA-nya gitu. Tapi kebanyakan di saliva itu dia termandung air, selebihnya baru elektrolit dan yang seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya, nah ini mulai dari digesti atau pencernaan, kita sudah bahas di bagian mulut itu ada saliva. Selanjutnya pada proses pencernaan itu terbagi atas 6 aktivitas. Ingesti atau proses mengunyah, propulsi atau proses masuknya makanan, digesti mekanik itu makanan sudah masuk ke mulut dan kita sudah mengunyah. Digesti kimiawi sudah masuk ke dalam lambung dan dicerna oleh bahan organ-organ yang ada di dalam tubuh. Absorpsi di bagian usus dan engesti atau defekasi atau pembuangan zat sisa.
Oke. Selanjutnya, nah ini susunan organ pencernaan mulai dari atas tadi ada mulut yang berfungsi untuk proses defekasi mekanik atau mengunyah. Kemudian faring, tempat lewatnya bolus makanan, esofagus, ventriculus atau lambung. Ventriculus nama lainnya lambung, nah. Kemudian intestinum minor, usus halus, ada duodenum, jejunum, ileum. Intestinum major ada ini kolon, ya maksudnya kolon. Jadi nanti intestinum itu ini. Kalau kalian lihat share screen tuh, kursor tuh, ini yang mengelilingi usus halus ini namanya kolon. Di atas namanya kolon transversal, ada juga kolon ascendens, kolon descendens, gitu. Kolon sigmoid. Jadi nanti ada rigorioglionya kalian pelajari di anatomi. Nah, untuk organ aksesoris ada ini, kelenjar saliva, kelenjar getah lambung, kelenjar hati, pankreas, dan getah usus. Oke, jadi mulai dari ini proses pencernaan itu simpelnya ini, ingesti itu masuknya makanan. Propulsi itu sudah mengunyah. Nah, kalau digesti secara mekanik, ini mengunyah dan membuat makanan itu lebih kecil untuk meningkatkan luas permukaan dan mobilitas. Jadi dimulai dari ingesti, propulsi, digesti mekanik, kemudian digesti secara kimiawi, absorpsi, dan defekasi atau eliminasi. Jadi 6 ini tahap proses pencernaan: ingesti, propulsi, digesti secara mekanik, kimiawi, absorpsi, dan eliminasi. Kemudian, nah ini fisiologi digesti oral cavity pharynx. Oke, mungkin nanti intinya pada oral cavity sudah saya jelaskan tadi, makanan itu akan dikunyah dan akan bercampur dengan air liur. Karena air liur tadi fungsinya untuk lubrikasi ataupun melarutkan makanan yang sudah kita kunyah. Kemudian nanti ini kehadiran bolus di faring akan merangsang gelombang peristaltik yang mendorong bolus melalui esofagus ke lambung. Jadi dia bergerak sendiri kalau mulai di sini. Kan pertama kita bantu dengan menelan. Setelah makanan sudah masuk di faring, dia akan bukan bergerak sendiri. Maksudnya terjadi dorongan yang namanya peristaltik, sehingga makanan itu masuk ke lambung. Kemudian kalau sudah masuk ke lambung, nah di sini akan banyak berperan enzim-enzim. Ini asam klorida atau asam lambung, dia akan mengasamkan makanan dan menghentikan aksi amilase saliva, membunuh mikroba yang tertelan. Jadi asam klorida itu atau asam lambung itu juga berfungsi untuk ini, membunuh mikroba. Kan keadaan asam, jadi bisa membunuh mikroba. Menyediakan lingkungan asam untuk pencernaan yang efektif oleh pepsin. Pepsin ini enzim yang akan mencerna protein. Pepsinogen diaktifasi menjadi pepsin oleh asam HCl. Nah, dia akan mulai mencerna protein, memecahnya menjadi molekul yang lebih kecil. Yang penting ini enzim pepsin, dia terbentuk dari pepsinogen dan nantinya akan memecah protein. Selain protein, di lambung juga itu terjadi kelanjutan untuk pencernaan karbohidrat. Jadi 2 yang dicerna di lambung, ada karbohidrat sama protein. Selanjutnya ini sekresi lambung, ada 3. Pertama fase sefalik. Jadi kalau ditanya ini untuk sekresi lambung, fase sefalik itu dia peningkatan HCl karena sebagai respon terhadap rangsangan yang bekerja di kepala. Maksudnya, jadi kalau pada saat kalian mencium ataupun memikir